Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu bab ya, yaitu al-mamnu' minas sarf atau isim ghairul munsharif. Baik, apa itu isim ghairul munsharif? Yaitu isim yang tidak boleh ditanwin dan dikasrah. Jadi, isim ghairul munsharif di sini adalah isim yang dia tidak boleh ditanwin dan dikasrah. Perlu kita perhatikan bahwasanya ya, mengulang materi-materi yang telah lalu, bahwasanya isim apabila dia tidak kemasukan dengan alif dan lam maka dia ditanwin. Demikian pula apabila ada suatu isim yang dia kemasukan dengan salah satu dari huruf-huruf jar maka dia dikasrah. Namun di sana ada kelompok isim yang dia tidak memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Ya, isim tersebut tidak boleh ditanwin dan dia juga tidak boleh dikasrah. Nah, kelompok isim inilah yang dikenal dengan isim ghairul munsharif. Contohnya misalnya kita perhatikan masajidu. Ya, masajidu, ingat dia tidak memakai alif dan lam. Akan tetapi kalau kita mau cermati ternyata masajidu di sini dia juga tidak ditanwin. Kenapa demikian? Karena masajidu di sini termasuk kelompok isim ghairul munsharif. Demikian pula Umar, ya, Umar nama orang ya, Umar. Kemudian Aisyatu, bukan Aisyatun, ya. Demikian pula contoh yang lain Utsmanu, ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, intinya apa? Intinya isim ghairul munsharif di sini dia tidak boleh ditanwin, demikian pula tidak boleh dikasrah apabila kemasukan dengan huruf jar. Baik, namun demikian, walaupun tadi kita katakan bahwasanya isim ini tidak boleh dikasrah, namun ada syarat-syarat dari isim ghairul munsharif supaya memenuhi kaidah tadi. Yang pertama, bahwasanya isim ghairul munsharif itu tidak sebagai mudhaf, ya. Jadi dia tidak sebagai mudhaf. Kita telah belajar apa itu mudhaf, apa itu mudhaf ilaih. Yaitu maknanya tidak boleh dia disandarkan pada isim yang lain. Contohnya misalnya shallaitu fi masajida. Ya, aku sholat di dalam masjid-masjid. Maka apa? Maka masajid di sini karena dia termasuk isim ghairul munsharif, tatkala dia kemasukan huruf jar maka dia tidak dikasrah. Akan tetapi apa? Isim ghairul munsharif itu kalau dia dikasrah, dia malah diharokati. Ganti sebagai harokat dari kasrah adalah di fathah. Tatkala dia kemasukan huruf jar, dia tidak dikasrah, akan tetapi dia malah di fathah. Nah, ini adalah ciri dari isim ghairul munsharif. Nah, kita perhatikan masajid, ya, dia tidak sebagai mudhaf. Kita lihat kata di belakang masajid sudah nggak ada karena dia memang tidak sebagai mudhaf. Contoh yang lain misalnya marartu bi umaro. Umar, ya, tidak bi umarin tapi bi umaro. Karena dia sekali lagi termasuk kelompok isim ghairul munsharif dan dia tidak mudhaf. Nah, apabila isim ghairul munsharif ini sebagai mudhaf, maka batal hukumnya. Maka dia batal hukumnya tatkala dia kemasukan huruf jar, maka ya dia dikasrah sebagaimana isim-isim yang lain. Karena memang syaratnya isim ghairul munsharif itu tidak sebagai mudhaf. Jadi nanti kalau dia nekat, ya, dia memang dipaksa dijadikan sebagai mudhaf, maka ya dia tatkala kemasukan huruf jar maka dia dikasrah. Contohnya misalnya shallaitu fi masajidihim. Ingat, tadi di awal kita telah pelajari masajid termasuk kelompok isim ghairul munsharif. Akan tetapi dalam kasus ini masajid dia dijadikan mudhaf, ya, dari dhamir hum, masajid, kemudian ditambah dengan hum, sehingga masajid sebagai mudhaf, hum sebagai mudhaf ilaih. Nah, maka jika kasusnya demikian, maka batalah hukum isim ghairul munsharif, sehingga tatkala dia kemasukan huruf jar maka menjadi harokatnya dikasrah,
Ya, dapat dipahami saya kira ya. Kemudian, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, terbebas dari alif dan lam. Contohnya sama, shallaitu fi masajida. Ingat, masajid dia isim ghairul munsharif dan dia tidak di kasrah apabila kemasukan huruf jar. Maka tatkala dia memang betul-betul terbebas dari alif dan lam, ya dia mengikuti hukum isim ghairul munsharif atau isim mamnu' minas sarf, sehingga tatkala dimasuki huruf jar ya dia di fathah. Contoh yang lain misalnya marartu bi umara, ya. Ini. Kemudian apabila isim ghairul munsharif ini memakai alif dan lam, kita perhatikan apabila isim ghairul munsharif ini memakai alif dan lam, maka batal hukumnya. Sehingga bagaimana? Sehingga tatkala dia kemasukan huruf jar, maka dia di kasrah huruf terakhirnya. Dia tidak lagi di fathah, ya, mengikuti hukum ghairul munsharif, akan tetapi dia mengikuti hukum-hukum isim yang lain, yaitu apabila kemasukan huruf jar maka dia di kasrah, ya, di kasrah. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi syarat yang kedua, apa? Terbebas dari alif dan lam. Sehingga contohnya shallaitu fil masajidi. Ingat, shallaitu fil masajidi di kasrah, bukan di fathah. Karena sekali lagi dia kemasukan alif dan lam. Padahal salah satu syarat dari isim ghairul munsharif adalah terbebas dari alif dan lam.